Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Bu, saya Ryan dan Daniel. Siapa? Balik gimana baliknya? Nggak bisa, Le. Nggak bisa lihat. Lagi videoin banget. Ryan. Dan Rehan di sini. Kita pengen ke Kota Tua. Sebelahnya Kota Tua, Bank Indonesia. Jangan. Iya, betul. Betul. Nah, Bang kita nggak tahu. Bentar lagi kayaknya mau tutup. Ya, ayo. Pas dulu, udah. Oke, ini merupakan gambar Museum Bank Indonesia dari awal mula berdirinya. Oke, di sini merupakan alasan kenapa kita dijajah lama oleh Belanda. Oke, di sini merupakan alat-alat peninggalan Belanda. Oke, di sini adalah alasan utama bangsa Eropa menemukan benua Asia, dan di sebelahnya para laksamana yang telah menjelajah benua Asia seperti Marco Polo, Laksamana Cheng Ho, Juan Sebastian, ada Alfonso de Puig, ada Cornelis de Houtman, dan ada Sir Henry Middleton. Bersaing buntung bersatu untung adalah kalimat yang tepat untuk perusahaan dagang VOC. Oke, di sini ada bank pertama yang didirikan Belanda untuk Indonesia pada tahun 1746 untuk mendukung perdagangan di Nusantara. Makin maju makin serakah menjajah. Di sini adalah negara-negara yang telah menjajah Indonesia, yaitu ada Belanda dan apa yang dijajahnya. Ada hasil rempah-rempah, perkebunan, pertambangan. Terus ada Britania Raya, ada Prancis, ada masa Hindia Belanda. Dan di sampingnya itu ada foto-foto yang telah diabadikan, dan ini adalah keterangannya. The Javas Bank, Bank Jawa buka cabang di Belanda pada tahun 1824. Pemerintah kolonial membentuk Netherlands Handelsmaatschap atau yang disebut NHM untuk menangani ekspor hasil bumi dari India. Belanda setelah pesatnya usaha perkebunan dan pertambangan, para pengusaha Belanda memerlukan bank untuk membantu pengembangan usaha mereka. Pada tahun 1828, Raja William I mengeluarkan oktroi yang mendasari pendirian The Javas Bank sebagai bank sirkulasi dan insilitator perdagangan di Hindia Belanda. NHM ikut menyetor modal awal. The Javas Bank lantas berkembang pesat. Cabang-cabangnya berdiri di berbagai kota Nusantara. Pada tahun 1891, cabang DIB juga dibuka di Amsterdam, sehingga lalu lintas pembayaran dengan Belanda makin lancar. Jadi bisa kita lihat di depan kita ada mesin pencetak uang atau ORIDA, Uang Republik Indonesia, Uang Republik Indonesia Daerah. Bisa kita lihat penjelasannya, negara baru dengan begitu banyak uang baru. ORI atau Uang Republik Indonesia mulai berlaku pada Oktober 1946. Pecahan pertamanya adalah Rp100. Berbagai masalah langsung menghantam, sulitnya pengedaran, maraknya pemalsuan, dan terganggunya pencetakan uang. Selain itu, kebutuhan akan pecahan kecil jauh melampaui uang yang tersedia. Suasana perang menyulitkan peredaran ori, sehingga di beberapa wilayah terbit ori daerah atau ORIDA, dan uang daerah lainnya seperti mandat, bon pasar, dan bon beras, serta cek. Konferensi Meja Bundar pada akhir 1949 menghasilkan negara RIS
dengan DJB sebagai bank sirkulasi. Uang RIS pun dicetak dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah menggantikan ori dan orida. Di sini contoh-contoh uang ori ada ori 1, ori 2, ori 3, ori 4 dan ori 5. Di sini ada beberapa contoh uang dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama ada A1 Aceh, B1 Nias, B4 Riau, C2 Jambi, C5 Sumsel Bukit Tinggi, E2 Cepu, L5 Magetan, F1 Blitar dan seterusnya yang bisa kita lihat di depan ini. Halo guys, jadi di sini ada beberapa perubahan logo Bank Indonesia. Dan ini merupakan penjelasannya, yaitu metamorfosa logo Bank Indonesia. Logo Bank Indonesia berakar pada logo The Javas Bank dan telah mengalami proses metamorfosa yang panjang serta berliku-liku. Dari tahun 1953 sampai 2005, logo Bank Indonesia sudah mengalami 7 kali perubahan. Di awal berdirinya logo Bank Indonesia mengadaptasi logo The Javas Bank, mengubah unsur lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, dengan pertimbangan estetik dan citra bank sentral yang diembannya, logo Bank Indonesia diubah menjadi solid, tegas, dan berwibawa seperti yang kita lihat sekarang ini. Logo-logo The Javas Bank di atas ini bukanlah logo resmi, melainkan logo-logo yang muncul pada uang-uang terbitan The Javas Bank. Logo Bank Indonesia sampai akhir 1980-an juga merupakan logo terakhirlah sejak 1990-an yang digunakan juga sebagai logo korporat. Oke, sekian. Oke, jadi di sini saya juga akan menjelaskan tentang prasasti keindahan gedung The Javas Bank. Di depan kita saat ini terdapat prasasti yang berwarna merah keabu-abuan dengan tulisan berwarna emas. Prasasti ini dibuat pada saat dilakukan renovasi gedung The Javas Bank pada tahun 1922. Tulisan di dalam prasasti ini menggunakan bahasa Latin yang saat itu lazim digunakan sebagai bahasa ilmiah di Eropa. Tulisan yang ada dalam prasasti ini adalah Sedula Propelit Columque Persis Minister Argen Ariadux Actibus Atque Comes, yang artinya bank yang aktif mendirikan tiang-tiang dan menjunjung seni hias menjadi pelopor dan pendukung kesenian. Berdasarkan arti tulisan itu dapat disimpulkan bahwa pada waktu itu The Javas Bank sangat menjunjung tinggi keindahan dalam membangun gedung kantornya. Gedung yang dibangun The Javas Bank pada waktu itu memang menonjolkan kekayaan elemen dan ornamen dekoratif. Dari pertama itu jualan di sini atau gitu. Ini dagang tuh berkali terus. Kalau sekarang apalagi nih, hari Sabtu Minggu doang boleh dagang. Terus hari-hari biasa itu makan apa kita nih nggak boleh dagang? Emang sebelumnya boleh dagang? Boleh dagang, sekarang bukan nggak boleh dagang di sini. Itu tahun berapa Bu? Kalau ya dulu ya biasa. Kalau Sabtu Minggu baru-baru ini ya? Ya. Oh. Kalau berarti kalau Ibu waktu weekday-nya jualan di mana? Saya jualan cuma di samping itu. Oh, boleh. Boleh. Terus habis itu Ibu kalau pernah masuk museum nggak, Bu? Pernah masuk salah satu museum? Jarang lah paling. Jarang aku masuk. Aku nggak, iya jarang masuk ke Pernah selain jualan di sini jualan di mana lagi? Dulu saya jualan nasi di daerah Stasiun Kota. Ya, jualan nasi ada berapa tahun ya? 8 tahunan ada. Nasi, pecel, gorengan gitu. Centeng. Jual pindah, deketin. Ada.